Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ayu Samara Alila. I'm from Islamic Boarding School Jabal Nur Jadid, and now I'm one grade senior high school. So today I would like to tell you about Tengku Pekan. Pada tahun 1886, pihak Belanda berhasil memengaruhi para bangsawan-bangsawan Aceh dengan memberikan fasilitas-fasilitas seperti uang, barang, harta, dan makanan pokok. Tapi sayangnya mereka gagal memperdayai ulama-ulama Aceh. Nah, salah satunya Tengku Pekan. Siapa sih Tengku Pekan itu? Oke, mari kita mengenal Tengku Pekan. Tengku Pekan adalah seorang ulama karismatik Aceh. Beliau tinggal di Mangging, lebih tepatnya di Aceh Barat Daya. Beliau lahir di Sawang pada sekitaran tahun 1886. Nama ayah beliau Tengku Adam. Masyarakat biasa memanggil beliau dengan sebutan Tengku Padang Ganting. Sedangkan ibu beliau adalah Siti Zulaikha. Nah, nama asli beliau adalah Abu Ismail. Jadi, kok dipanggil Tengku Pekan? Nah, beliau disebut Tengku Pekan karena beliau tinggal di perkarangan pekan atau biasa kita sebut pasar. Baiklah, saya akan menceritakan peristiwa serangan satu malam di markas Belanda. Pada malam Jumat, bertepatan 11 September 1973, Tengku Pekan dan para pasukannya menyusun strategi dan mempersiapkan perlengkapan perang seperti kelawang, parang, dan rencong. Kemudian, pada malam itu juga mereka menggunakan kostum serba hitam. Nah, untuk membedakan antara pasukan dan panglima, pasukan menggunakan kain kuning yang diikatkan di pinggang. Sedangkan panglima mengenakan kain kuning yang dikenakan di bahu seperti berbentuk selempang. Kemudian, Tengku Pekan menyuruh para pasukannya untuk melipat celana ukuran sejengkal dari mata kaki untuk menciptakan aura kesigapan. Nah, kemudian Tengku Pekan mengerahkan seluruh pasukannya untuk segera menuju markas Belanda. Jarak yang ditempuh kira-kira 20 km. Nah, di sepanjang perjalanan mereka menggemakan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian mereka berhenti untuk beristirahat sejenak di Menasah Ayah Gading. Nah, disitulah mereka melakukan ritual keagamaan seperti sholat, zikir, dan berdoa. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, Tengku Pekan mengumpulkan seluruh pasukannya untuk mengumumkan bahwa kupingat bak getanya ban mandum, bekna yang riuh. Nah, maksud Tengku Pekan mengatakan seperti itu, ternyata Tengku Pekan mempunyai ilmu perabun, yang mana syaratnya kita tidak boleh bersuara, karena ilmu tersebut akan gagal ketika kita bersuara. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan dalam keadaan sigap dan diam. Setibanya di markas Belanda, pasukan Tengku Pekan pun langsung melontarkan serangan yang begitu dahsyat kepada para pasukan Belanda yang sedang tertidur pulas. Nah, disitulah banjir darah pun terjadi. Dalam keadaan kocar-kacir tersebut, banyak pasukan Belanda yang tewas, walaupun sebagian lainnya dapat melarikan diri. Nah, setelah merasakan kemenangan dan keadaan pun sudah aman, mereka pun beranjak menuju masjid dan melakukan persiapan salat subuh. Untuk merayakan kemenangan, Tengku Pekan pun mengumandangkan azan. Nah, disitulah jor, sebutir peluru menembus jantung Tengku Pekan. Dan ternyata ada seorang pasukan Belanda yang berhasil mengikuti mereka dan membunuh Tengku Pekan. Akhirnya Tengku Pekan pun wafat dan dimakamkan di tempat kejadian itu, tepatnya di depan Masjid Jami' Baitul Azim, Blampidi, Aceh Barat Daya. Nah, itulah sejarah Tengku Pekan dalam memperjuangkan Aceh yang syahid saat mengumandangkan azan. Saya Ayu Samara Alila dari SMAS Jabal Nur Jadid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.